Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismuladas Aljabar, NIM 1814040051, jurusan Tades Matematika B, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan materi-materi yang dipelajari setelah UTS, di mana video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah struktur aljabar. Baiklah, yang pertama yaitu grup siklis. Definisi dari grup siklis. G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G sehingga G sama dengan A, A elemen G disebut generator dari G. 1. G sama dengan A sama dengan X elemen G, di mana X sama dengan A pangkat N, N elemen Z. Untuk G, grup dengan operasi perkalian. Yang kedua, G sama dengan A sama dengan X elemen G, di mana X sama dengan NA, N elemen Z. Untuk G, grup dengan operasi penjumlahan. Untuk contoh, G sama dengan I, min 1, min I, 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Perhatikan, I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1, dan seterusnya. Selanjutnya, pengertian generator. Grup G terhadap bintang disebut siklis bila ada elemen A elemen G sedemikian sehingga G sama dengan A pangkat N, di mana N elemen Z. Elemen A disebut generator dari grup siklis tersebut. Contohnya, misalkan G sama dengan min 1,1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian G terhadap bintang. Buktikan G adalah grup siklis. Jawabannya, G sama dengan min 1,1, A sama dengan A pangkat N, di mana N elemen Z. Min 1 sama dengan min 1 pangkat min 2, min 1 pangkat min 1, min 1 pangkat 0, min 1 pangkat 1, min 1 pangkat 2, dan seterusnya sama dengan min 1,1. 1 sama dengan 1 pangkat min 2, 1 pangkat min 1, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, dan seterusnya sama dengan 1. Karena G sama dengan min 1 sama dengan himpunan min 1,1, maka min 1 adalah generator dari G, dan G sama dengan min 1,1 adalah grup siklis. Selanjutnya yaitu sifat-sifat grup siklik. Yang pertama, jika G grup siklik berhingga dengan pembangun A, maka A sama dengan E, A pangkat 2, A pangkat N kurang 1. Yang kedua, setiap grup siklik merupakan grup komutatif. Yang ketiga, setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Yang keempat, grup G dikatakan siklik asalkan G sama dengan A untuk suatu anggota A dalam G, yaitu G sama dengan A pangkat N, di mana N elemen Z. Berarti G dibangun oleh A. Contoh soalnya, misalkan diberikan grup Z10 terhadap operasi penjumlahan, jelas bahwa Z10 grup siklik karena terdapat 1 dan 3 sebagai pembangun Z10. Subgrup dari Z10 adalah 0,5, 0,2, 4, 6, 8, dan Z10 subgrup 0,5 merupakan subgrup siklik yang dibangun oleh 5. Subgrup 0,2, 4, 6, 8 merupakan subgrup siklik karena dibangun oleh 5. Jadi setiap subgrup dari grup siklik juga siklik. Selanjutnya itu tentang grup simetri. Definisi dari grup simetri. 1. Misalkan S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N. Suatu pemetaan satu-satu dari S ke S sendiri disebut permutasi dari elemen-elemen S. Banyaknya S adalah tingkat permutasi. Yang kedua, misalkan A adalah suatu himpunan berhingga dan SA adalah himpunan semua pemetaan bijektif dari himpunan A pada dirinya sendiri. Maka komposisi pemetaan SA,0 adalah grup permutasi. Yang ketiga, grup dari semua permutasi dari himpunan disebut grup simetri berderajat N dan dinyatakan Sn,0. Order dari Sn adalah N, dan bila N besar dari 2,
n bilangan bulat positif maka Sn tidak komutatif. Contoh soalnya yaitu misalkan F dan G dua permutasi yang didefinisikan sebagai berikut. F 1 2 3 4 5 6 2 1 5 3 6 4 dan G 1 2 3 4 5 6 3 1 2 5 6 4. Tentukan F bundaran G dan G bundaran F. Jawab untuk F bundaran G yaitu 1 2 3 4 5 6 5 2 1 6 4 3. Sedangkan G bundaran F sama dengan 1 2 3 4 5 6 1 3 6 2 4 5. Selanjutnya yaitu homomorfisme dan sifat-sifatnya. Definisi homomorfisme P dari G ke G adalah pemetaan dari P sama dengan G menuju G absen yang mempertahankan operasi pada grup sehingga berlaku P A B sama dengan P A P B untuk setiap A, B elemen G. Contoh soal, diketahui Z merupakan grup terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat, maka P sama dengan Z menuju Z dengan P A sama dengan min A untuk setiap A elemen Z merupakan homomorfisme grup. Selanjutnya sifat-sifatnya. Teorema 1, misalkan P merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G absen dan misalkan G merupakan elemen dari G, maka 1. Jika E elemen identitas di G, maka P E sama dengan E absen dengan 0 identitas di G. Yang kedua, P G pangkat N sama dengan P G pangkat N untuk semua N elemen Z. Yang ketiga, jika harga mutlak G finite, maka P G membagi G. 4. Ker P adalah subgrup G. 5. P A sama dengan P B jika dan hanya jika A ker P sama dengan B ker P. 6. Jika P G sama dengan G absen, maka G pangkat min 1 G sama dengan E elemen G di mana P X sama dengan G sama dengan G ke P. Teorema 2, misalkan P merupakan homomorfisme dari grup G ke G absen dan H merupakan subgrup dari G, maka 1. PH sama dengan PH H elemen H adalah subgrup dari G absen. Yang kedua, jika H siklik maka P harga mutlak H siklik. Teorema 3, jika P sama dengan G menuju G homomorfisme grup, maka ker P merupakan subgrup normal dari G. Teorema 4, setiap subgrup normal dari grup G adalah kernel dari homomorfisme G. Contoh, misalkan G terhadap bintang adalah grup, maka fungsi Fg menuju G sehingga Fx sama dengan X, maka setiap X elemen G adalah homomorfisme. Fakta F X bintang Y sama dengan X bintang Y sama dengan Fx bintang Fy. Selanjutnya isomorfisme. Definisinya, sebuah isomorfisme P dari grup G ke G absen adalah pemetaan 1 ke 1 atau fungsi dari G ke G absen dapat mempertahankan operasi dari grup tersebut. P A B sama dengan P A P B setiap A elemen B setiap A B elemen G. Jika ada isomorfisme dari G ke G absen, maka G dan G absen adalah isomorfik. Ditulis G ekuivalen G absen. Contoh soalnya, buktikan bahwa grup bilangan bulat Z suatu isomorfik. Bukti Z ekuivalen K Z menuju P X sama dengan K Z setiap X elemen Z. Z sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 0Z sama dengan 0, Z sama dengan 0. 2Z sama dengan min 6, min 4, 2, 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. KZ sama dengan min 3K, min 2K, min K, 0, K, 2K, 3K dan seterusnya. Untuk setiap X, Y elemen Z dengan X sama dengan Y, maka Px sama dengan K pangkat X sama dengan K pangkat Y sama dengan Py.
Px sama dengan Kx adalah suatu fungsi Pi A, B sama dengan Pi A tambah Pi B. Px sama dengan K pangkat X, Pi A tambah B sama dengan K A tambah B, Pi A tambah B sama dengan Pi A tambah Pi B, Px sama dengan K pangkat X, maka terbukti benar. Selanjutnya teorema Cayley. Setiap grup adalah isomorfik untuk permutasi grup. Pembuktian isomorfik: 1. Pi isomorfik antara G dan G absen, 2. untuk 1 ke 1, 3. untuk K atau onto, 4. untuk OP operasi mempertahankan. Jadi grup G merupakan representasi permutasi dari grup G ke G absen dengan grup G isomorfisme. Contoh soalnya, tunjukkan bahwa U12 sama dengan 1,5,7,11. D2 permutasi U12 adalah isomorfisme. Jawabannya, untuk tabelnya dapat dilihat, maka permutasi T1 sama dengan 15711, 15711, T7 15711, 711, 15, T5 sama dengan 15711, 5711, 1. Untuk T11 sama dengan 15711, 11, 157. Bila dikalikan secara komposisi pada permutasi grup, maka hasilnya diperoleh sebagai berikut. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu relasi ekuivalen. Definisi: relasi ekuivalen adalah suatu relasi pada himpunan A dikatakan sebagai relasi ekuivalen jika relasi tersebut bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Dua anggota A yang berelasi oleh suatu relasi ekuivalen dikatakan ekuivalen. Sifat-sifat: yang pertama reflektif, setiap elemen ekuivalen dengan dirinya sendiri. Yang kedua simetris, A ekuivalen dengan B, setiap B ekuivalen dengan A. Yang ketiga transitif, jika A dan B ekuivalen B dan C ekuivalen, maka A dan C juga ekuivalen. Contoh soalnya, selidiki relasi apakah merupakan relasi ekuivalen pada himpunan S jika S sama dengan himpunan garis lurus pada bidang dengan A relasi B, artinya A dan B. Jawabannya, 1. Reflektif A relasi A. Ambil sebarang A elemen S, artinya A garis lurus pada bidang. Karena A garis lurus, maka A sejajar dengan dirinya sendiri, atau A sejajar dengan A, berarti A relasi A. 2. Dibuktikan bersifat simetris. A relasi B, maka B relasi A. A elemen S, A relasi B, artinya A sejajar B, maka B juga sejajar A, maka A sejajar B, B sejajar A. Transitif, A relasi B dan B relasi C, maka A relasi C. Ambil A, B, C elemen S, maka A relasi B, artinya A sejajar B, B relasi C, artinya B sejajar C. Karena A sejajar B dan B sejajar C, maka A sejajar C atau A relasi C. Kesimpulannya, relasi merupakan relasi ekuivalen. Selanjutnya teorema Lagrange. Jika G sebarang grup berhingga dan S grup bagian G, maka orde S membagi orde G. Keterangan: himpunan AS dan BS dinamakan koset dari kiri dari S. Yang kedua dinamakan koset kiri karena anggota A dan B berada di kiri dengan definisi AS sama dengan himpunan AS di mana S dalam S. Karena S sama dengan ES, maka berarti S merupakan koset kiri. Jika AS tidak sama S, maka AS tidak mengandung identitas E. Koset kanan SA sama dengan himpunan SA di mana S dalam S. Notasi penjumlahan A ditambah S sama dengan himpunan A tambah S di mana S dalam S. Contoh soalnya, diketahui G sama dengan Z25 pangkat bintang dan S sama dengan 16. Akan diperhatikan penyekatan grup G ke dalam koset kiri dari S. S sama dengan himpunan 16, 6, 21, 11, 1, 2S, himpunan 7, 12, 17, 22, 22, 3S, himpunan 22, 18, 13, 8, 3, 4S, 14, 24, 9, 19, 4.
Berarti koset kiri dari S membagi 20 anggota dalam Z 25 pangkat bintang ke dalam 4 himpunan bagian yang saling asing dan masing-masing mengandung 5 anggota. Selanjutnya indeks dari suatu subgrup. Definisi, jika H subgrup dari grup finite G, maka banyaknya koset kanan dalam kurung kiri H dalam G yang berbeda disebut indeks dari H dalam G ditulis IAH. Contohnya, tentukan indeks subgrup H dalam grup G pada operasi kali jika G sama dengan Z4 sama dengan himpunan 0,1,2,3 dan H sama dengan himpunan 0,2, maka order dari grup G adalah 4. H sama dengan himpunan 0,2, order dari subgrup H adalah 2. Selanjutnya yaitu subgrup normal. Definisi, misalkan H adalah suatu subgrup dari grup G, subgrup H dikatakan subgrup normal dari G bila G pangkat min 1 elemen H untuk setiap G elemen G dan H elemen H. Misalkan H adalah suatu subgrup normal dari grup G, maka setiap koset kiri dari H dalam G juga merupakan koset kanannya AH sama dengan HA. Disimpulkan, suatu subgrup H adalah subgrup normal dari grup G, maka harus dibuktikan bahwa koset-koset kiri dan H dalam G sama dengan koset-koset kanan dari H dalam G, AH sama dengan HA. Contoh soalnya, misalkan G terhadap penjumlahan sama dengan Z6 sama dengan 0,1,2,3,4,5 adalah suatu grup dan H sama dengan himpunan 0,2,4 adalah merupakan subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Jawabannya, G terhadap penjumlahan sama dengan Z6 sama dengan himpunan 0,1,2,3,4,5 generatornya 0,1,2,3,4,5 koset kirinya 0 plus H sama dengan 0 plus himpunan 0,2,4 sama dengan himpunan 0,2,4 dan seterusnya. Selanjutnya untuk koset kanan, H plus 0 sama dengan himpunan 0,2,4 tambah 0 sama dengan himpunan 0,2,4 dan seterusnya. Sehingga diperoleh 0 ditambah H sama dengan H tambah 0 sama dengan himpunan 0,2,4 dan seterusnya. Selanjutnya grup faktor. Definisi, misalkan G grup dan N subgrup normal G dibentuk G per N sama dengan himpunan NA di mana A elemen G dan didefinisikan operasi binar. Bintang sama dengan A per N kali G per N menuju G per N. NA, NB menuju NAB. Maka G per N terhadap bintang merupakan subgrup. Contoh diberikan Z terhadap operasi penjumlahan grup dan 3Z subgrup normal Z. Z per 3 Z sama dengan himpunan 3Z tambah 0, 3Z tambah 1, 3Z tambah 2 plus sama dengan Z per 3Z kali Z per 3Z menuju Z per 3Z. Dalam kurung 3Z tambah Z1 sama dengan 3Z tambah Z2 menuju 3Z ditambah Z1 ditambah Z2. Selanjutnya kernel dari homomorfisme. Definisi, misalkan F satu homomorfisme dari grup G ke dalam F. KF adalah himpunan semua X elemen G yang dipetakan oleh F ke E absen di mana E absen merupakan unsur identitas dalam G absen atau KF sama dengan himpunan X elemen G Fx elemen E absen. Untuk contoh soal, Z terhadap operasi penjumlahan yaitu grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan pemetaan. F Z menuju Z didefinisikan Fx sama dengan Mx setiap X elemen G dan M suatu bilangan bulat, maka F adalah suatu homomorfisme dan kernel dari Z terhadap operasi penjumlahan tersebut adalah 0. Selanjutnya teorema fundamental homomorfisme grup. Teorema 1, jika P G menuju G pangkat bintang adalah homomorfisme dengan kernel K, maka P G adalah suatu grup dan fungsi mu sama dengan G
per K menuju Pi G diberikan oleh mu X, K sama dengan Px merupakan isomorfisme. Contoh soalnya, misalkan Z terhadap operasi penjumlahan adalah subgrup penjumlahan dari semua bilangan bulat, tunjukkan bahwa Z terhadap operasi penjumlahan yang didefinisikan pemetaan Pi sama dengan Z menuju Z adalah Px sama dengan 2X. Setiap X elemen Z adalah suatu homomorfisme. Jawabannya akan ditunjukkan sifat dari homomorfisme. Misalkan X, Y elemen Z, maka Px tambah Y sama dengan Z, X tambah Y sama dengan ZX tambah 2Y, 2X tambah 2Y. Px tambah Y sama dengan Px tambah Py, sehingga Pi adalah suatu homomorfisme. Hanya sekian dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.